Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bertemu dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga, Kamis 21 November 2024 bersama saya Sintarini Utomo. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi ini, untuk hari yang baru. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan sepanjang malam dalam istirahat kami. Dan pagi ini kami boleh dibangunkan dengan tubuh yang sehat dan segar. Saat ini kami hendak merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu menolong, membuka hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu tidak hanya kami baca dan renungkan, tetapi kami hayati dan senantiasa kami jalani dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sapaan dan renungan hari ini saya beri judul Meraih Kesembuhan. Pedro, seorang pria berusia menjelang 50 tahun, terdiagnosis kanker stadium 4. Meski perkiraan perkembangan penyakitnya kurang menggembirakan, Pedro tidak membiarkan rasa takut menguasai perjalanan kehidupannya. Sebaliknya, dia mencari kesembuhan melalui perpaduan harmonis antara iman, ilmu pengetahuan, dan perubahan gaya hidup. Dia mengawalinya dengan berdoa, mendekat kepada Tuhan untuk memperoleh kekuatan. Setiap kata di dalam doanya adalah sebuah langkah menuju harapan. Saat ia tidak lagi berfokus hanya pada diri dan penyakitnya, namun berfokus penuh pada Tuhan Sang Penyembuh, maka terjadilah perubahan yang sesungguhnya dalam jiwa dan pikirannya yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Ia sadar bahwa ia tidak dapat memerintah Tuhan, tetapi ia dapat memohon dan menyerahkan kepada cara dan waktu Tuhan. Pedro juga tidak menghindar dari pengobatan modern. Dia menjalani pengobatan dan perawatan secara medis. Ia jalani seluruh terapinya sebagai sarana yang disediakan Tuhan bagi penyembuhan dirinya. Pedro mulai menjalankan gaya hidup New Start dengan mengubah kebiasaan sehari-harinya. Sebagai pasien kanker, ia menikmati makanan bergizi dengan pola makan nabati yang kaya nutrisi. Ia rajin berjemur di bawah sinar matahari, menikmati udara segar. Ia tetap berusaha menggerakkan badannya secara teratur, serta tidur yang berkualitas. Bulan-bulan berlalu dalam perjalanan Pedro mengubah dirinya. Ia menginspirasi banyak orang dengan kisah keberanian iman dan kekuatan penyembuhannya. Akhirnya, syukur kepada Tuhan, ia dapat mengalami regresi kanker, yaitu tumornya mengecil dan terus bertahan hidup sampai saat ini. Setelah bertahun-tahun tidak lagi kambuh dengan kondisi yang berat. Kisah tentang Pedro bukan hanya kisah tentang kelangsungan hidupnya, namun ini tentang hidup sepenuhnya, bagaimana ia menyambut setiap momen dalam kondisi sakitnya dengan rasa syukur dan hati yang penuh harapan hanya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bisa saja di antara kita ada yang sedang bergumul dengan kesehatan fisiknya. Beragam cara dan upaya telah dilakukan untuk memperoleh kesembuhan atas penyakit yang sudah lama digumuli. Kisah Pedro tadi menginspirasi kita untuk melakukan beberapa hal berikut dalam meraih kesembuhan. Yang pertama, memiliki keyakinan akan kuasa Tuhan. Matius 9 ayat 21-22, demikian firman Tuhan. Sebab katanya dalam hati, asal kusentuh saja jubahnya, aku akan sembuh.
Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku. Imanmu telah menyelamatkan engkau." Sejak saat itu, sembuhlah perempuan itu. Bagian dari kalimat, "Asal kusentuh saja jubahnya, aku akan sembuh," menggambarkan keyakinan dan iman yang kuat dari seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Keyakinan dan iman yang kuat terhadap kekuatan penyembuhan yang dimiliki Yesus. Dia percaya bahwa Yesus memiliki kuasa untuk menyembuhkan penyakitnya. Dengan meyakini dan menyadari penyembuhan adalah karya dan pekerjaan Tuhan, Allah Sang Pencipta dan Penyembuh, maka yang perlu kita lakukan adalah datang memohon pertolongan dan jamahan darinya. Hanya padanya tersedia kuasa dan mujizat penyembuhan. Dialah Allah kita, penyembuh ajaib. Memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan di dalam doa, setia membaca firman Tuhan, dan tetap beriman akan kuasanya yang melampaui pemahaman kita, akan memberikan kita pengharapan, kenyamanan, dan bahkan keajaiban. Kedua, milikilah hati yang gembira. Amsal 17 ayat 22 mengatakan, "Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang." Perasaan tenang dan bersyukur akan menolong kita menangani tekanan yang disebabkan berbagai keluhan dan penyakit yang kita derita. Semangat menjalani hidup akan memberikan efek positif bagi sistem tubuh kita. Dengan hati yang gembira dan tenang, akan membantu pikiran kita mengelola tekanan-tekanan yang muncul dengan lebih baik. Yang terakhir, berusaha menyesuaikan diri dan berdamai dengan apa yang sedang kita alami. Mungkin banyak di antara kita belum bersedia menerima situasi dan kondisi tubuh kita yang mulai menurun atau mengalami sakit yang berat. Ini akan semakin menyulitkan. Namun, ketika proses berdamai terjadi, diri kita akan menyadari dan berusaha menyesuaikan diri, menerima pembatasan-pembatasan yang harus dijalani. Dengan begitu akan memberi jalan bagi tubuh dan bagi Tuhan untuk bekerja, memberikan kesembuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita hidup mendekat pada Tuhan, mohon kekuatan dan kesehatan atau kesembuhan darinya. Tetaplah jalani pengobatan sesuai instruksi dokter dan jalani pola hidup sehat. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami tahu Engkaulah sumber kesembuhan dan sukacita. Berkatilah kami dengan kesehatan yang baik, di tengah cuaca yang berubah, dan di tengah virus dan penyakit-penyakit yang mudah menimpa kami. Kiranya kami dapat menjaga diri dengan baik dan bertanggung jawab. Dan ketika kami sakit, Engkaulah pengharapan kami. Kiranya Tuhan menolong dan menjamah kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, selamat beraktivitas, jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati.